Warborn Above Ashes. Nah ini tuh game baru. Gameplaynya tuh mirip sekali sama Albion Online. Kalau nggak tahu, Albion Online itu game kayak MMORPG sandbox. Kita bebas mau ngapain ya kalau sandbox. Dan ini game MMORPG PvP. Kita bisa PvP kapan saja, mau war atau perang skala besar ya. Nah kayak gini itu rame sekali ya PvP-nya. Dan ini gila berapa player? Itu 100 player versus 100 player bisa ya. Nah gameplaynya itu mirip sekali sama Albion. Saya udah cobain, dan kira-kira apa aja persamaan dan perbedaannya. Oke, kita langsung aja. Oke, pertama kita bahas dulu apa aja persamaan dari Albion Online, dari fitur-fiturnya, biar kalian yang dari Albion pindah ke sini familiar sama game ini ya. Oke, pertama-tama itu dari skillnya tuh, equipment training itu persis sama ya, persis sama di Albion Online juga kayak gini. Pilih sepatu agility STR INT ya. Nah, kalian bisa pilih senjata juga selain armor yang berbeda-beda, dan untuk senjata tuh ada juga skill-skillnya macam-macam ya. Dan untuk armor juga begitu, sama aja kayak Albion Online, dan ini juga bisa di upgrade levelnya di sini ya. Tuh persis sama. Dan untuk kontrol gamenya juga sama ya, klik-klik gitu. Tapi kalian bisa juga pakai mode keyboard. Pilih aja di settingan, terus tuh kontrol, terus tuh pilih movement control di sini ya, ganti ke keyboard mode kalau mau main pakai ASWD gitu. Nah nanti hotkey-nya akan berubah otomatis ya. Nah ini basic attack-nya berubah jadi spasi. Oke, kita lihat mapnya di sini. Mapnya di sini juga ada penaltinya ya guys. Nah di sini ada tier-tiernya sama kayak Albion, tapi di sini kalau mati itu nggak langsung miskin ya. Jadi ada aturannya, minimal itu map level 7, tier 7 ya, itu baru bisa ngedrop equipment ya seperti ini. Pixel drop one equipment, dan itu pun yang ngedrop cuma satu ya guys. Jadi ya enak lah, walaupun mati nanti tinggal beli aja equipment, tidak miskin langsung ya. Nah kita bisa bikin base, dan ini gratis ya. Dan kita bisa langsung pergi ke kota dari underground bazar di sini, langsung teleport gitu. Dan ini kotanya sama sekali persis sama Albion ya. Dan ini ada trading house, tempat kita belanja equipment menggunakan mata uang Starpol token ya. Starpol token ini mudah didapat kok, kalian grinding aja gitu. Terus tuh kalau untuk jual beli auction juga bisa tuh, semacam bit gitu, atau buy order gitu kalian bisa juga gitu. Nah mata uangnya di sini pakai Solar Byte. Solar Byte ini dari top up ya guys, currency-nya. Nah kita bisa juga summon mon. Ini mon gratisan. Nah itu kontrolnya juga. Nah gameplaynya sama kayak Albion ya. Nah itu kalian bisa lihat juga. Tapi di sini ada fitur menarik guys. Nah di bagian kontrol itu kita bisa kamera follow movement. Nah ini kita aktifkan, jadi dia bisa jauh gitu ya. Pemain apa namanya, pemain jarak jauh mungkin butuh ini, atau tank yang mau loncat-loncat ketika war ya. Nah kali ini kita lihat bertarungnya. Nah, itu sama persis ke Albion, tapi di sini skillnya bisa otomatis ya, asal kalian aktifkan di pengaturan aja. Tuh gameplaynya sama, jadi kita tidak akan canggung ya kalau memainkan ini Warborn Above Ashes ini. Nah di sini ada ulti guys, di sini ada ulti, nanti lah saya jelasin. Ulti-ultinya ada beda ya, bukan dari senjata tuh. Nah untuk skillnya kita juga bebas pilih ya. Nah, buka aja di sini, nanti kita bisa memilih skill-skillnya langsung ya sama seperti Albion. Nah kita bisa praktekin skill mana yang cocok gitu buat karakter ini gitu, sama gameplaynya ya. Nah di sini juga bisa duel guys, klik aja tuh karakternya, terus tuh invite duel ya. Nah selain base gratis ini, kita juga punya base dari warband ya. Warband tuh kayak clan lah atau guild gitu sebutannya. Dan di sini bisa kita bangun gitu sesuai ketua warbandnya ya, ketua guildnya mau bangun di mana gitu. Fasilitasnya ada lengkap.
kayak Albion juga kayak gitu ya. Fitur transport juga ada di sini. Nah ini kalau kalian mau kirim barang ke Warband bisa langsung lewat sini aja ya tuh. Nah untuk Warband slotnya tuh banyak ya, jadi kalau mau perang satu Warband aja udah cukup tuh kayaknya 100 orang. Sini slotnya 190 nih. Ini nggak tahu kalau naik level nanti slotnya jadi seberapa gitu. Untuk masuk dungeonnya juga ada di sini, namanya tuh Rift Scanner ya. Nah di Rift Scanner ini kalian scan dulu menggunakan ini. Nah nanti di map akan muncul seperti ini ya. Nah itu udah kelihatan. Kalian datangi aja. Tapi dungeon ini tuh beda-beda juga guys. Ada yang untuk 2 player dan 1 musuh yang bisa masuk, dan ada juga yang party 5 dan 3 musuh, dan ada juga yang danger rift. Ini khusus di Forget Zone atau zona merah. Nah di dalam dungeonnya seperti ini, sama juga kayak Albion. Kalian bersihkan dulu monster-monsternya, terus tuh terakhir baru bunuh bosnya ya. Nah dari sebanyak itu persamaannya ada juga perbedaannya guys. Kali ini kita akan bahas perbedaannya. Pertama itu di sini tuh ada namanya Drifter. Drifter itu semacam hero-hero gitu. Nah ini tuh kayak hero-hero di game MOBA gitu ya. Dan di sini ada kategorinya, jadi kalian tidak akan bingung. Ini kategori strength ini biasanya tuh melee dan tank ya. Untuk agility tuh DPS dan ranks. Dan ada juga yang intelligence, ini biasanya mage atau support ya, atau healer. Dan yang terakhir ada logistik, ini untuk gathering saja ya. Nah hero gratisnya itu ambil di Drifter Treven di kota, dan hero pertama itu harganya 0 ya. Kalian bisa membeli itu dengan Eclipsium. Nah ini didapat dari misi-misi aja tuh, udah 3000 aja nih, kita bisa beli satu. Dari sebanyak itu hero yang mau dipakai juga bingung, dan nggak usah bingung, di sini ada loadoutnya, ada 3 slot, kita bisa langsung ganti hero nya gitu ya guys. Nah untuk membuka slotnya itu kalian buka aja di teknologi, buka aja di teknologi di research center ini ya. Oke, di Albion juga ada praksi ya, dan di Warborn Apotheosis ini juga ada praksi. Kalian bisa lihat di sini praksinya, ada warna-warnanya ya. Dan ini ada babnya gitu masing-masing, dan nanti kita akan dipisah seperti ini guys tuh. Jadi gameplaynya beda sama Albion. Albion itu kita bisa langsung aja terobos ke map tier berapa gitu, tier berapa langsung end game gitu ya, bisa langsung. Tapi di sini beda guys. Nah yang bikin berbeda itu di sini ada fase. Nah tiap-tiap fase itu gameplaynya nanti akan berkembang gitu. Nah nanti ada fitur-fitur yang terbuka setiap harinya ya. Setiap hari akan update ini ya guys tuh. Ini baru minggu pertama lah sebutannya, fase 1. Nanti di akhir end game itu kita akan memperebutkan ini guys. Nah hub di sini kita akan perang, dan ini gameplaynya lebih kayak game RTS ya. Nah kalau kita base kita hancur, itu akan terteleport guys. Kalau base kita ini hancur, itu akan terteleport random ya guys, kayak game-game RTS lainnya gitu. Nah di menu praksi ini kita bisa lihat apa aja yang sudah di capture sama praksi-praksi lain. Nah ini 2 kastil dan 4 hub gitu contohnya. Di sini juga bisa gathering guys. Nah sini ada kayu, ada resin, ada protein, ada iron atau besi. Nah bedanya Warborn sama Albion itu kita butuh ini guys. Nah kita butuh mempelajari gathering skill di sini. Kalau Albion kan kita pakai tool ya. Di sini enggak. Di sini kita langsung jagal gitu. Dan untuk gathering di sini tidak terlalu intens ya, jarang-jarang aja kita gathering tuh. Nah kalian datangi aja spot kayak gini. Spotnya itu satu map beda lagi ya. Nah untuk di khusus di map ini tuh spotnya batu gitu. Nah contohnya kayak gini nih gatheringnya. Kalau ada logo paculnya baru bisa digater ya. Ayo kita coba gathering. Sini bang, cempedap. Nah, untuk mon-monnya juga macam-macam ya. Tuh kalian bisa lihat aja tuh di bagian kosmetik. Dan untuk ada sih yang dari top up
dapat yang kayak gini ya. Kalau saya rasa sih Mon ini lumayan sih, lumayan badak ya, lumayan berpengaruh ke Albion juga. Defense-nya itu apa, armornya tinggi ya, jadi nggak gampang dijatuhin orang, dibegal orang gitu ya. Kita main OP lah kalau untuk Mon di sini. Oke, kayaknya itu aja reviewnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian penasaran, komen aja di bawah ya. Oke, thank you.